Pagi hari ini saya akan membawakan satu khotbah dengan judul keindahan dalam kelemahan kita. Ya, keindahan dalam kelemahan kita. Sudah siap mendengarkan firman? Amin. Ada satu kata-kata yang indah ya, yang mungkin banyak dari kita sudah tahu. Ini sebenarnya disebut serenity prayer ya, ada doa. Ya. Next. Saya bacakan ya, ini terjemahannya. Tuhan beri saya kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah. Kekuatan untuk mengubah hal-hal yang dapat saya ubah. Dan hikmat untuk dapat membedakan keduanya. Jadi bagian pertama adalah berikan saya kedamaian, ketenangan, penerimaan untuk hal-hal yang saya tidak dapat ubah. Yang kedua, kekuatan untuk mengubahkan hal-hal yang dapat saya ubah. Beri saya kekuatan Tuhan, untuk saya bisa berubah. Dan hikmat untuk dapat membedakan keduanya. Ini saya bisa ubah, ini enggak. Ya, jadi kita enggak berdebat mengenai ini bisa diubah, ini enggak. Tapi kasih saya hikmat Tuhan, mana yang saya harus lakukan. Kalau saya perlu berubah dan saya bisa, itu berarti kita perlu berubah. Berikutnya, hal-hal yang tidak bisa diubah dalam hidup kita. Waktu kelahiran, urutan kelahiran kita. Ya, di kota mana kita dilahirkan, ya sudah dilahirkan mau gimana ya. Kecuali saudara ke Disduk Capil dan bilang, Pak saya tanggal lahirnya berubah. Ya, dan saya yakin pasti berdebat dulu ya. Dan harus dibuktikan. Etnis kita juga tidak bisa berubah ya. Kalau kita dari, misalnya saya etnis Tionghoa, saya mau ke negara manapun saya tetap etnis Tionghoa. Ya, latar belakang keluarga, itu juga tidak bisa berubah. Ya, latar belakang keluarga kita, bagaimana kita dibesarkan, itu sudah tidak bisa kita ubah. Ya, talenta atau satu karunia yang dari Tuhan itu juga kita tidak bisa ubah. Skill kita bisa ubah, kemampuan kita bisa ubah. Kita bisa mengasah kemampuan kita. Kita bisa membuat diri kita menjadi lebih jago lagi dalam hal-hal tertentu. Ya, itu kita bisa ubah. Tapi talenta it's a gift, tidak bisa kita ubah. Contoh, yang jago nyanyi, yang dikasih talenta Tuhan bisa nyanyi, ya bisa nyanyi. Tapi karena saya merasa bahwa saya tidak punya talenta nyanyi, saya tidak perlu belajar juga bernyanyi dengan latihan segala macam, karena itu nggak bisa diubah. Kita diciptakan seperti itu. Ya, ada orang yang diciptakan dengan sangat atletis ya. Jadi dia main sepak bola jago, main badminton jago, main voli jago, apapun dia jago. Ada orang yang badannya yang nggak atletis, ya jangan paksain lah, ya. Saudara akan nanti nyerah sendiri, ya. Jadi ada hal yang tidak bisa kita ubah dalam hidup ini, dan apa yang perlu kita lakukan adalah kita menerima bahwa ya ini diri saya, ini saya diciptakan begini, ya. Jadi nggak bergumul dengan itu, ya. Saudara misalnya diciptakan dari latar belakang keluarga yang secara genetik tidak terlalu tinggi orang-orangnya, ya saudara terima. Ya, jangan ngelihat orang yang lebih tinggi dan saya berharap suatu hari saya berubah menjadi setinggi dia. Nah itu percuma saudara. Itu saudara nggak punya hikmat karena saudara masih tidak tahu mana yang tidak bisa diubah dan mana yang bisa diubah. Ya. Jadi beri kedamaian ketika hal-hal itu sudah tidak bisa diubah dalam hidup kita. Hidup kita jauh lebih nyaman. Hidup kita jauh lebih enak. Ya, next. Nah, ada satu orang namanya Robert Nozick. Ya, Robert Nozick ini dia bikin satu buku namanya The Examine Life. Ya. Nah, ini ada di halaman 299. Dia menjabarkan bahwa kalau diberi nilai, menurut dia bikin satu grafik. Ya, ketika kita menjadi manusia, itu kita diberi nilai. Manusia ya, kita manusia, semua manusia udah dapat 50 poin. Ya, ketika kita hidup, dia manusia, hidup lagi. Dikasih nilai juga 30 poin.
Dan Robert Nozick bilang bahwa keterampilan atau skill dalam hidup kita dikasih poin 10. Dan decision atau keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup kita diberi nilai 10 juga. Ada hal-hal yang mungkin secara keputusan kadang kita salah lakukan. Contoh misalnya saudara seorang dokter salah kasih buka resep, salah nulis obat. Nah itu keputusannya salah ya yang saudara lakukan dalam hidup. Saudara putuskan saya mau berhenti kerja. Taunya setahun kemudian saudara gak dapat kerja, udah nyari setengah mati. Karena waktu itu saudara emosi, berhenti aja saya. Keluar. Nah itu keputusan saudara. Jadi manusia itu dianggap hari-hari ini pada umumnya itu berhasil kalau apa? Kalau dia sukses. Kalau apa? Kalau dia hartanya banyak. Kalau apa? Kalau dia keren, ya, karirnya bagus. Dan kita kadang-kadang tanpa disadari memandang manusia itu seperti itu. Makanya firman Tuhan bilang bahwa jangan kau menganggap dirimu tuh sukses, keren. Jangan langsung duduk di depan. Tahu-tahu kalau yang tuan rumah bilang ketika ada acara yang tuan rumah bilang, Pak ada orang yang lebih terhormat dari Bapak silakan mundur. Saudara malu. Firman Tuhan bilang begitu. Kenapa? Karena pada umumnya penghargaan kita akan nilai dari harga seseorang itu dari kesuksesannya. Contoh, ada orang yang mungkin memperlakukan orang dengan berbeda ketika orang itu datang dengan mobil, let's say mewah, dengan orang datang dengan mobil biasa. Disambutnya berbeda. Kenapa? Karena pada umumnya orang memandang kesuksesan itu seperti itu. Keren gitu ya. Wah semua atributnya itu mahal semua. Dan ya seperti itu. Ketika dia prestasinya bagus banget di sekolah gitu ya. Ranking melulu ya. Bagus banget diterima di perguruan tinggi yang bagus. Perguruan swasta yang bagus gitu. Oh keren. Berarti harga dirinya tinggi. Nah saudara hati-hati dengan pola pandang demikian. Kenapa? Karena pertanyaan saya berikutnya adalah next. Next slide. Apa yang terjadi ketika keterampilan kita anggap aja hilang dalam hidup kita? Misalnya seorang pelari, jagonya kan di kaki. Ya. Dia berlari kencang sekali dan selalu mendapatkan juara. Dan orang-orang tepuk tangan selalu buat dia. Dan harga dirinya kalau dibangun dengan kejuaraan-kejuaraan, trofi-trofi yang dia dapat dan dia merasa dia berharga. Apa yang terjadi ketika kakinya tahu-tahu terluka? Robek tendonnya, gak bisa lagi berlari. Keahliannya hilang saat itu. Seketika, sekejap hilang. Apa yang terjadi? Dunianya runtuh. Harga dirinya hancur. Padahal itu sebenarnya hanya 10% yang hilang dari hidupnya. Contoh lagi, apa yang terjadi ketika seseorang melakukan kesalahan dalam hidupnya? Saya berhenti kerja, gak dapat kerja lagi setahun, 2 tahun, 3 tahun, gak dapat kerja. Harga dirinya hancur, merasa gak ada yang mau pakai saya. Ternyata saya tidak sepintar itu. Ternyata wah, keputusan yang saya ambil salah. Padahal hanya 10% lagi. Dan harga diri kita hancur. Wah, anak saya jadinya nakal. Saya gagal menjadi orang tua. Hancur harga dirinya. Enggak seperti itu, saudara. Apakah itu cara Allah memandang kita? Berikutnya. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita semua kalau mau memandang dengan benar, itu kita bisa melihat bahwa cara Allah memandang kita adalah kita ini ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Jadi kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sesuatu yang luar biasa sebetulnya pada waktu Tuhan menciptakan kita. Next. Nah, ini yang sebaiknya menjadi pola pandang kita. Bahwa kita melihat manusia ketika dia manusia dan hidup,
Nilainya sudah 80. Dan piramidanya jangan terbalik, piramidanya harusnya seperti ini. Ini yang menjadi dasar mengapa kita menghormati sesama kita. Mengapa kita mengasihi sesama kita. Saudara, dengan pola pandang demikian, maka ketika kita melihat orang-orang dengan cacat tubuh tertentu, masih bisa menghormati nggak kita? Masih bisa kita menghargai dia nggak? Bisa. Kenapa? Karena 80% dia sudah dapat nilainya. Kalau di sekolah misalnya nilai 50 tidak PES, dia udah 80. Anak-anak kebutuhan khusus, berkebutuhan khusus. Nilainya sudah 80. Ya, skillnya kurang. Ya, keputusan-keputusannya kadang masih seperti kanak-kanak, walaupun usianya sudah dewasa. Tapi di mata kita, ketika kita mempunyai piramida seperti ini, nilainya udah 80. Jadi dia udah manusia yang luar biasa. Dan kita, ketika kita punya paradigma seperti ini, kita sudah tidak memandang lagi bahwa orang-orang itu, ini mah nggak berguna, nggak ada, saudara. Karena di mata Tuhan semua adalah ciptaan Dia. Hanya mungkin budaya kita yang menanamkan pada kita bahwa ini mah nggak berhasil dalam hidupnya, jelek. Yang kita hargai hanya orang-orang yang keren, yang kaya, yang punya rumah 5, yang punya hotel 5. Buat Tuhan sama aja nilainya 80. Kita tuh udah minimal 80. Nah, ketika kita punya konsep pandang seperti ini, maka kita akan menghargai hidup kita. Kenapa? Karena saya mau udah dapat 80 poin di mata Tuhan. Dan kita tidak akan mengakhiri hidup kita dengan suicide atau bunuh diri. Kenapa? Karena orang yang bunuh diri merasa dirinya tidak berharga. Orang yang bunuh diri merasa dia gagal dan hancur harga dirinya. Seperti yang piramida tadi, dia hancur. Karena yang di bawah itu yang jadi utama buat dia. Padahal ketika 10 itu dicabut dalam hidupnya, dia pikir dia kolaps. Padahal kalau dengan piramida seperti ini, 10-nya hilang tetap aja bertahan. Kenapa? Karena 80% kita sebagai manusia dan kita hidup sudah dapat nilai 80%. Jadi hargai hidup saudara. Dan itu adalah milik Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa seenaknya mengambil hidup kita dan berpikir bahwa itu hak kita. Dan dengan pola pandang demikian, saudara nggak pernah lagi melihat orang itu rendah. Kalau saudara masih terkotak-kotak melihat, ini sukses, contoh ya. Ketika dia punya supermarket, wah dia kaya, wah dia hebat. Ketika dia hanya berdagang di pinggir jalan di kaki 5, terus saudara berkata, ini mah jelek, nggak sukses. Nah, itu cara pandang yang salah. Karena menurut saudara kesuksesan itu ukurannya itu. Tidak, saudara. Kesuksesan kita adalah bagaimana kita memenuhi panggilan kita dalam Tuhan. Amin, saudara. Jadi sekali lagi ubah cara pandang kita. Ubah sebagaimana Tuhan memandang manusia. Jadi nggak ada lagi si miskin, si kaya, dan kita menghargai kaya berbeda dengan miskin, enggak. Mereka semua udah nilainya udah 80%. Ketika kita melihat anak-anak dengan kebutuhan khusus, maka kita tahu bahwa mereka udah sempurna. Mereka nggak sempurna, tapi nilainya udah 80. Karena dia manusia dan dia hidup. Begitu juga ketika kita melihat orang yang bersalah. Nggak hancur, saudara. Tetap di mata Tuhan dia berharga. Iya, dia melakukan kesalahan, tapi dia tetap berharga. Amin, saudara. Jadi buat semua orang tua, sebagaimanapun gagalnya anak-anak kita dalam pendidikannya atau dalam kelakuannya, itu hanya 20% yang dia gagal. Mereka masih anak-anak yang luar biasa. Amin. Next. Apa yang membuat kita merasa tidak berharga? Pertama, ini saya coba list ya, keluarga yang berantakan, divorce, perceraian, dan kita kadang merasa gagal, hancur hidup kita. Ya, kesulitan keuangan, terlibat hutang, pinjol hari ini, yang merajalela, apalagi dekat-dekat mau lebaran ini, pasti yang nelpon saudara akan lebih banyak. Pak, kartu kredit Bapak bisa dijadikan dana tunai, ya kurang lebih begitu ya bahasanya ya. Kita bilang gak usah, gak apa-apa Pak, pakai aja Pak. Gak usah, pakai aja Pak. Terakhir kita matikan juga teleponnya. Tidak punya pekerjaan. Kita merasa aduh gak ada orang yang mau pakai. Aduh kemampuan saya tidak dihargai dan kita merasa tidak berharga. Keputusan yang salah. Ya, keputusan yang salah.
Ada hal-hal yang kita lakukan mungkin salah dalam hidup kita dan kita merasa kita tidak berharga. Kegagalan dalam hubungan, ya. Bangun hubungan, putus lagi. Bangun hubungan, putus lagi. Bangun hubungan, putus lagi. Dan kita merasa kita orang menjadi gagal. Ya, sebenarnya enggak, saudara. Ya, kekurangan fisik, ya, kita kurang tinggi, kita kurang pendek. Ada nggak yang bilang, saya kurang pendek? Enggak ya, kayaknya. Selalu kurang tinggi. Kenapa? Ya kenapa sih gitu. Kenapa bahwa standar 170 itu tinggi gitu. Maksudnya keren gitu, hebat gitu. Enggak lah. Ya. 110 juga keren. Enggak, cara kita memandangnya itu loh. Kalau piramidanya kita tadi besar di atas, maka 110 itu jadi jelek. Tapi kalau dia 110, pertanyaan saya ya, dia manusia bukan? Manusia, dia hidup nggak? Hidup, udah dapat 80 poin. Lah salahnya kita yang melihat dia itu 20 poin. Saudara yang 110 hari ini harusnya mengucap syukur. Karena semua orang memandang saudara akan berbeda sejak hari ini. Penolakan, ditolak ya. Ditolak lagi. Penolakan tuh nggak cuman urusan pacar-pacaran, enggak ya. Saudara juga bisa ditolak ketika mungkin saudara coba approach ke calon mertua, ditolak gitu ya. Atau saudara coba ke bank minta kredit, ditolak. Itu juga penolakan, saudara. Ya, jadi penolakan banyak hal ya. Dan itu kadang-kadang membawa kita down dan merasa, aduh kenapa ya? Kok nggak ada yang menghargai saya? Ya, jadi berikutnya membanding-bandingkan. Ketika kita membandingkan keluarga kita, misalnya sama keluarga orang lain, oh bagus banget keluarga orang lain, keluarga kita berantakan, kita rasanya down. Kita merasa harga diri kita hancur. Oh keluarga itu sukses, semua anak-anaknya udah kaya, keluarga saya belum, kita merasa harga diri kita hancur. Enggak, sebenarnya enggak begitu. Ketika pola pandang kita berubah, anak-anak kita masih hidup, cucu-cucu kita masih hidup, semua sehat, semua dapat 80 poin. Haleluya. Amin saudara. Dan saudara akan melihat dunia ini dengan lebih terang. Lebih semangat. Enggak semua ini kayaknya dunia seakan-akan mau runtuh. Kecuali yang tadi kesuksesannya saudara ukur hanya dengan poin-poin itu. Yang menurut firman Tuhan, poin itu fana. Bisa hilang sekejap mata. Dan jangan ukurnya dengan itu. Amin saudara. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, siapa? Ia, Tuhan akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi sedih sekali ketika melihat ada orang-orang yang mengakhiri hidupnya ketika dapat tekanan, dapat pressure dalam hidupnya. Udah gak kuat. Atau ada orang-orang yang berpikir bahwa, saya ini udah gak berharga, saya ini lebih baik dunia ini tanpa saya. Sedih saudara, karena itu pola pandang yang salah. Gak baik dan tidak benar di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita percaya ayat ini, next. Ini satu lagi ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari ayatnya sama. Setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia. Tetapi Allah setia pada janjinya. Ia tidak akan membiarkan saudara dicoba lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat. Supaya saudara dapat apa? Dapat apa? Bertahan. Bertahan, saudara. Dan bukan karena kekuatan kita, karena Tuhan yang memberi kekuatan untuk kita bertahan. Next. Nah, ada satu seni di Jepang yang dinamakan kintsugi, ya, yang berarti dilekatkan oleh emas. Jadi kintsugi ini unik karena ketika ada satu barang yang pecah, dikumpulkan serpihan pecahan-pecahannya dan diperbaiki
ditempel satu persatu dengan campuran bubuk emas, perak atau platinum, ya, dengan pernis. Jadi ada lengket ditempel satu persatu, jadi indah lagi, balik lagi bisa berfungsi. Ya. Jadi dari seni ini kita bisa melihat bahwa kelemahan dan penderitaan kita itu bukan akhir dari segalanya. Ya kadang kita pecah, ya kadang kita hancur, tapi itu bukan akhir segalanya. Dunia kita tuh belum runtuh. Anggaplah runtuh, masih ada tangan Tuhan yang melekatkan satu persatu menjadi indah kembali. Yesaya 61 ayat 3 dikatakan Allah memberi mahkota ganti abu, minyak sukacita ganti perkabungan. Jadi Allah gak pernah membuang yang rusak. God waste nothing. Ya, Tuhan gak pernah buang-buang begitu, tidak. Ya, Tuhan akan kumpulkan serpi-serpihan hidup kita dan dengan kintsugi itu dirakit kembali menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Next. Jadi filosofinya menekankan bahwa dari kintsugi ini kerusakan dan ketidaksempurnaan bukan untuk disembunyikan. Ya, tetapi justru bisa menjadi bagian dari keindahan dan sejarah suatu benda. Oh, ini pernah jatuh, pernah pecah, dirakit kembali. Ya. Jadi alih-alih membuang barang yang pecah, kintsugi mengajarkan untuk menerima dan merayakan luka sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Kalau kita nggak pernah broken, kita nggak pernah pecah, orang nggak bisa lihat. Ketika kita pernah pecah dan itu dirakit kembali, dijalin kembali, orang bisa lihat, wah luar biasa ya. Ternyata Tuhan memberi kemampuan untuk dia pulih kembali. Jadi tidak untuk menutup kelemahan-kelemahan kita, tapi izinkan Tuhan mempertontonkan apa yang pernah terjadi dalam hidup kita setelah dia ubah menjadi sesuatu yang baik. Amin, saudara. Jadi poin pertama, kelemahan kita bisa menjadi kesaksian kuasa Allah. Kehancuran kita bisa jadi kesaksian. Jadi ketika hidup kita hancur, jangan langsung putus asa. Ingat, 80% hidup kita itu berharga. Hanya karena kita hidup dan kita bernafas, kita ini manusia, kita udah berharga di mata Tuhan. Apapun kesalahan kita, itu sudah terjadi. Izinkan Tuhan membangun hidup kita kembali. Dan sesuai janjinya, Tuhan akan kasih kekuatan. Amin, saudara. Jadi, next. Kintsugi tidak menyembunyikan retakan, melainkan menonjolkannya dengan apa? Emas. Sesuatu yang rusak bisa menjadi indah dan bahkan lebih berharga setelah diperbaiki. Menunjukkan ketahanan dan keindahan perjalanan hidup. Hidup kita tuh ups and down. Kadang jaya, kadang hancur. Tapi izinkan Tuhan memulihkan kita. Izinkan Tuhan tetap memakai kita untuk menjadi bejananya. Bejana yang indah di mata Tuhan. Jadi kehancuran kita bisa jadi sumber keindahan dan kekuatan. Ketika kita melihat piring yang pecah itu, atau mangkok yang pecah, atau gelas yang pecah itu, kita bisa melihat bahwa oh, ternyata senimannya ini luar biasa ya. Dirakit pelan-pelan, ditempel pelan-pelan kembali ke posisi semula dan direkatkan dengan emas. Kita bisa melihat bahwa iya, itu pernah hancur, tapi sekarang bisa dipakai kembali. Sekarang malah jadi karya yang indah, karya seni. Ya. Jadi sekali lagi, saudara, dalam kehidupan ini kadang-kadang kita bersaksi kalau kita udah sukses. Kita pernah gagal, kita pulih kembali dan kita bersaksi. Saya pernah gini, itu konsep yang pada umumnya. Jadi orang yang dikasih tempat untuk kesaksian di sini, orang yang sudah pulih, orang yang sudah disembuhkan, orang yang sudah bagus kembali hidupnya. Tapi ingat saudara, kehidupan kita ini satu perjalanan. Pulihnya kapan? Ini proses yang perlu kita izinkan Tuhan berproses dalam hidup kita. Tetap jalankan kehidupan kita. Jadi gak perlu kita, kalau saya gak pulih, saya gak mau kesaksian, gak usah. Di Homesel saudara, ketika ada sedikit demi sedikit pemulihan, sedikit aja, udah saudara bisa saksikan. Ataupun kalau saudara masih menderita, saudara masih terpuruk, masih hancur, itu pun saudara bisa saksikan.
Apa yang saudara saksikan bahwa saya mengerti hari ini. Walaupun hidup saya hancur, Tuhan masih melihat saya berharga. Walaupun saudara belum pulih. Kenapa? Karena itu kebenarannya. Itu yang benar. Bahwa kita ini masih berharga di mata Tuhan. Gak peduli apapun kondisi saudara hari ini. Kita tetap berharga. Next. Poin berikutnya yang saya mau bagikan adalah Allah dapat memulihkan kita. Dari tadi janjinya ya. Ini Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ini loh Tuhan mau. Next. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, Yesaya 61 ayat 2 dan 3. Dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang yang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi ketika hidup kita dipulihkan, maka nama Tuhan yang dimuliakan. Karena tanpa Tuhan kita gak sanggup. Hidup ini rasanya udah messy banget, berantakan banget. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkannya. Dan kebayang saudara ya ketika itu pecah. Ditempelnya tuh gak bisa sekaligus. Satu persatu kepingan diambil. Di mana ya ini kepingan ini? Oh di sini nih, dilem. Berikutnya sebelahnya dicari lagi. Oh ini dilem lagi. Dikasih emas, campuran emas, dilem. Satu persatu Tuhan akan bereskan. Dan sabar saudara. Karena proses ini yang membangun kedewasaan kita di dalam Tuhan. Proses ini yang membuat kita menjadi orang yang lebih kuat lagi. Bukannya tambah lemah dengan kesulitan. Tapi tambah kuat. Amin saudara. Jadi ada proses. Ya ada proses. Dan ini janji Tuhan. Sekali lagi kelemahan atau penderitaan kita, kehancuran kita bukan akhir. Ya, tapi satu perjalanan menuju satu yang lebih indah di dalam Tuhan. Allah tidak membuang yang rusak, tapi memulihkannya dengan cara yang lebih indah dari diri kita sebelumnya. Tuhan akan pulihkan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik, lebih indah di mata Tuhan. Amin saudara. Next. Jadi dalam Alkitab, Tuhan ini sering menggambarkan dirinya sebagai tukang periuk yang membentuk kembali bejana yang rusak. Yeremia 18 ayat 3-6. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi ini mencerminkan bagaimana Allah tidak membuang kita saat kita hancur, tapi membentuk kita kembali menjadi bejana yang lebih baik. Ya, seperti kesenian tadi, kintsugi, memperbaiki benda yang pecah menjadi lebih bernilai. Ya, dan hidup kita itu begitu. Kalau kita hanya melihat posisi waktu kita pecah dan menyerah begitu saja, ya kita akan pecah. Tapi izinkan Tuhan merakit itu kembali. Kita berjuang, Tuhan yang beri kekuatan untuk dirakit kembali menjadi sesuatu yang indah. Dan saudara, saya percaya bahwa Tuhan mau kita semakin lebih serupa dengan Yesus. Hari demi hari. Dan ada proses-proses yang akan Tuhan proses dalam hidup kita. Tuhan bentuk dalam hidup kita. Kepercayaan-kepercayaan kita yang salah selama ini. Contoh, kekayaan lebih penting daripada value hidup kita. Salah. Contoh lagi, ketenaran itu penting. Menjadi rendah hati itu gak penting. Nah ketika kita masih punya value-value yang salah, maka Tuhan akan membentuk kita, menghancurkan kita. Supaya kita bisa mempunyai akhirnya value yang benar. Karir kita lebih penting daripada anak-anak kita. Value yang salah. Kenapa? Karena anak-anak ini gambaran serupa dengan Allah. Dan kita dipercayakan. Itu sebabnya maka ketika kita memiliki anak, prioritas waktu kita harus di-set. Ini anak-anak penting.
Oke, bisnis kita perlu perhatikan. Tapi kalau bisnis kita perhatikan, anak-anak kita tidak, jadi salah. Secara prioritas. Nah, kesalahan-kesalahan dalam hidup ini kita bisa kembalikan kembali. Ketika kita menyadari. Mungkin saudara ikut kelas parenting dan sadar bahwa, wah ternyata saya selama ini salah. Berubah. Karena itu masih bisa diubah. Punya hikmat saudara, itu masih bisa berubah. Dan ubah, fokuskan kembali perhatian saudara pada anak-anak saudara. Mereka sangat membutuhkan saudara. Berikutnya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pesan ini, dari satu ayat ini kita tahu bahwa kita ini dikasihi. Karena Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal, yang rela disalib, mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Mengembalikan kita di posisi 80. Segambar dan serupa dengan Allah. Jadi Tuhan sangat mengasihi kita. Kita dikasihi saudara. Berikutnya Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Yesus berkorban, mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya harga kita kembali. Kita bisa berharga di mata Tuhan. Dan semua orang yang menerima Yesus berharga di mata Tuhan. Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Allah Bapa sudah mengirim anaknya. Jangan sia-siakan saudara. Dia sudah menebus kita. Kita ini berharga. Kita ini dikasihi. Amin. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ketika kita hidup di dalamnya, maka itulah keberhasilan kita yang utama. Ketika kita tahu Tuhan untuk apa sih aku dijadikan? Tuhan untuk siapa aku dijadikan? Untuk jadi berkat buat siapa saya dijadikan? Itu kesuksesan kita. Jadi sekali lagi kita diciptakan dengan sempurna untuk melakukan apa yang Tuhan panggil kita untuk lakukan. Ya. Tuhan ingin melakukan karyanya dalam hidup kita. Poin berikutnya, poin terakhir. Kelemahan kita adalah bagian dari rencana Allah. Jadi kita harus berdamai dengan ini. Ketika hidup kita memasuki masa-masa yang sulit, Tuhan izinkan. Ya, mungkin itu ada dari kesalahan kita yang perlu kita perbaiki. Tapi Tuhan izinkan kita melaluinya untuk membentuk kita. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan senang memakai orang-orang yang hancur. Yang berpikir bahwa saya udah bukan siapa-siapa lagi, hidup saya udah hancur. Tuhan malah senang untuk pakai. Ya, karena di tangan seorang master, maka kehancuran kita bisa diubah menjadi indah. Ayat berikutnya, 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi kalau saudara kuat dan saudara merasa yakin saya bisa. Nah itu, saudara mengandalkan kekuatan sendiri. Padahal orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dikutuk oleh Tuhan. Maka yang perlu kita lakukan adalah menyadari bahwa kita ini nothing. Hanya Tuhan yang bisa memberi kekuatan pada kita. Ya, dan dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
Jadi perjalanan kekristenan kita adalah satu perjalanan transformasi. Membuat kita menjadi lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat, dan lebih kuat. Ya, dan diawali dengan proses penebusan oleh Yesus Kristus. Ya, dulu kita lemah, sekarang kita kuat. Ya, kenapa? Karena Kristus yang memberi kekuatan, bukan siapa-siapa, bukan kekuatan kita juga. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Next. Dan apa yang tidak terpandang, 1 Korintus 1 ayat 28-31, dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Jadi ini justru yang dipilih. Bukan yang orang yang sombong dan merasa saya bisa, saya keren, saya mampu. Bukan. Yang dipilih justru apa yang tidak terpandang dan apa yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi gak ada yang bisa kita banggakan di dunia ini, berapapun pencapaian kita, karena semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu cara berpikir yang benar. Ya, baik kita gagal, kita berhasil, dua-duanya adalah anugerah Tuhan. Kenapa? Ketika kita gagal, Tuhan mengizinkan kegagalan kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih kuat. Ya. Next. Hanya Yesus yang dapat mengubah dari kehancuran menjadi satu pesan. Hanya Yesus yang dapat mengubah dari ujian menjadi kesaksian. Hanya Yesus yang dapat mengubah dari pencobaan menjadi kemenangan. Hanya Yesus yang dapat mengubah dari korban menjadi seorang pemenang. Amin, saudara. Betapa berapapun, apapun kondisi hidup saudara hari ini. Ingat, next. Kelemahan adalah hadiah. Milikilah paradigma ini, bahwa kehancuran itu hadiah. Sesuatu yang diizinkan, diberikan pada kita untuk apa? Membuat kita menjadi stronger. Membuat kita menjadi lebih kudus. Lebih benar di hadapan Dia. Lebih mencari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita hidup dalam kenyamanan terus, kita gak akan pernah berubah. Apa yang membuat satu perusahaan itu hancur? Ketika dia mulai merasa nyaman. Udah mulai merasa hebat. Justru dengan adanya masalah-masalah menghimpit kita, perusahaan itu belajar berkembang. Saudara, ada yang berkata bahwa negara Cina itu kalau tidak diblokir oleh Amerika, tidak boleh kirim chip ke negara Cina, mereka nggak akan pernah mengembangkan chip atau semikonduktor atau apapun itu yang akhirnya nggak boleh sama Amerika diimpor oleh Cina. Awalnya cuma negara-negara maju yang memproduksi. Tapi ketika mereka mengalami kesulitan itu, apa yang terjadi, saudara? Mereka berkreasi, mereka mencoba demikian rupa. Hari ini, waduh, industri kendaraan mereka, wah, yang tadinya memblokir sekarang yang ketar-ketir. Kenapa? Loh, ini udah menciptakan yang lebih hebat lagi, lebih canggih lagi. Bahkan masuk diimpor ke negara mereka. Yang mereka coba larang lagi untuk diimpor, jadi berantakan semua. Hari itu apa yang terjadi dengan negara Cina ketika itu diblokir? Mungkin frustasi, mungkin merasa hancur. Gak bisa lagi produksi barang-barang yang baik. Dalam hidup kita pun sama. Ada titik di mana kadang kita merasa hancur. Aduh, kenapa ya begini banget gitu. Ini kesalahan saya. Tapi ingat, ini bagian dari satu proses di mana Tuhan mau merekatkan hidup kita kembali menjadi bejana yang indah. Apapun yang kita pernah lalui, semua Tuhan izinkan untuk membuat kita menjadi berharga di matanya. Jadi kelemahan adalah apa? Hadiah, saudara. Miliki konsep ini dalam hidup kita. Next, kesimpulan. Keindahan dalam kelemahan kita. Yang pertama, kelemahan kita, kesaksian kuasa Allah.
Yang kedua, Allah dapat memulihkan kita. Kenapa Tuhan mau sih memulihkan kita? Karena satu, kita ini anaknya. Hanya itu, nggak ada yang lain. Karena kita anak Tuhan, maka Dia mau memulihkan kita. Nggak ada yang lain. Dan di mata Tuhan, kita tetap anaknya mau seberapapun hancurnya kita. Silakan tim musik kalau mau maju ke depannya. Jadi harga diri kita jangan didasarkan pada kinerja kita. Jangan, saudara. Harga diri kita, ingat grafik tadi, piramidanya benar gitu ya. Dasarnya itu kita udah dapat 80 poin. Kita berharga di mata Tuhan. Yang terakhir, kelemahan kita adalah bagian dari rencana Allah. Tuhan memilih kita yang tidak sempurna untuk memenuhi rencananya yang sempurna. Ketika kita merasa sempurna, maka kesombongan bisa timbul. Ketika kita merasa hebat, layak, kesombongan bisa muncul. Dan Tuhan benci pada orang yang sombong. Rendahkan hati kita dan percaya bahwa Tuhan akan terus proses hidup kita. Kalau hidup kita oke-oke saja hari ini, tetap harus persiapkan diri. Kalau satu musim dalam hidup kita tahu-tahu nggak oke, ingat bahwa harga diri kita tidak hancur. Nilai kita tetap 80 di mata Tuhan. Dan nilai kita tetap 80 di mata siapa? JB3. Semua dari kita memandang orang-orang yang lain itu berharga. Karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Amin. Sekali lagi saudara, miliki perspektif yang benar. Ketika saudara punya perspektif yang benar, maka cara kita memandang dunia ini akan berbeda. Dan kita akan lebih mudah bersyukur melalui masa-masa sulit dalam hidup kita.